Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Tanpa berbasa-basi, mari kita simak videonya. Check it out. Mulyono naik panggung dengan senyum mencolok. Dari gorong-gorongnya datang lantanya pun elok. Kini berdiri gagah di mimbar politik, main peran raja, aktingnya klasik. Dari rakyat kecil hingga singgah sana, ia lihai menari di dua dunia. Panggung rakyat jadi latihan semata, untuk pentas menjadi aula negara. Mulyono, simbol yang tak tergoyah, aktor ulung dalam naskah yang megah. Negeri bersandiwara, ia sang bintang. Tepuk tangan, tirai turun pelan-pelan. Ya, kabar saya sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja. Pusing, ruwet, banyak urusan. Bukan itu, tapi urusan dapur. Urusan dapur. Urusan dapur. Bukan soal itu. Ayolah Pak, kami kan harus kirim gambar. Yang SD, SMP, SMA nggak apa-apa Pak. Tidak kami ambil gambarnya, tapi boleh izin yang kuliah S1 di UGM Pak, kami potret sebentar. Nggak usah lama-lama Pak, 5 detik aja Pak. Kami foto, kami videokan. Boleh Pak ya? Ini udah depan mata Pak. Bapak bilang katanya boleh dipegang, dibolak-balik. Tapi kalau nggak boleh ngambil gambar nih, gimana Pak ya? Kami kan harus ngirim ke kantor Pak. Ini buat tayangan hari ini Pak. Deadline-nya sebentar lagi. Boleh Pak ya? Ngambil gambarnya. Momentumnya tepat banget loh Pak ini Pak. Lagi berpolemik di luar sana, pro kontra mempertanyakan soal ijazah S1 Bapak. Kita munculkan sekarang Pak. Tayangkan di semua media. Adem ayem loh Pak. Kalau mereka lihat ijazah Bapak yang sebenarnya, yang ada di meja ini Pak. Boleh Pak ya? Nggak boleh Pak. Tega. Ijazah palsu. Halo guys, bicara soal ijazah palsu Jokowi, kita lihat yang menuntut soal pembuktian ijazah palsu ini kan dokter, profesor, ya pokoknya dari kalangan akademisi. Tapi yang bilang kalau ijazah itu asli, itu ya buzzer, ormas, dan preman. Nah kira-kira kalau seperti ini, apa ya indikasinya? Salam. Udah curiga nih dari awal nih, udah curiga banget nih, ya. Kuasa hukumnya bilang kan menunjukkan di pengadilan, Jokowi bilang kan menunjukkan keadilan, sampai UGM akan menunjukkannya di pengadilan. Semua jawaban itu sama dan kompak. Logikanya gini, yang dituntut ijazah, tinggal tunjukkan ijazahnya, nggak usah pakai berlaga. Dan satu-satunya bukti seseorang pernah kuliah, satu bukti aja nggak pernah ditunjukkan ke media, mau pakai bukti lain, itu menunjukkan kalau bukti yang utama itu sebenarnya nggak ada. Dan kata-kata ingin menunjukkan ijazah asli pengadilan, saya pikir itu hanya upaya mengulur waktu aja untuk menyiapkan kebohongan-kebohongan selanjutnya, seperti membuat angkatan manipulasi, membuat disertasi manipulasi, dan juga hasil skripsi yang dimanipulasi. Tinggal tunjukkan aja bos, kelar masalah. Itu juga kalau ada, pakai muter-muter, bukan satu-satunya bukti kalau orang pernah kuliah. Yang satu aja nggak sanggup dikeluarin, mau pakai bukti kedua, dongo. Hari-hari ini kita
diributkan, dipusingkan dengan masalah ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, saya tidak tahu apakah ijazah beliau itu palsu atau tidak. Tetapi kunci daripada semua ini adalah jujur. Harus ada kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, fa inna sidqa tuma'ninah. Jujur itu tenang. Kalau kita jujur, kita tenang. Kenapa? Karena tidak ada yang kita tutup-tutupi. Wal kadhiba ribah. Tapi dusta itu apa? Kalau orang dusta itu dia gelisah, resah. Maka saran saya untuk Pak Jokowi, ya udah, Bapak panggil para pakar, para wartawan, silakan lihat ijazah saya, silakan cek, ya asli atau tidak. Jadi kalau seseorang yang jujur itu nggak ada yang dia tutup-tutupi, dia akan tenang. Nah, ya jujur. Aqallu ma yujadu fi akhir zaman dirhamun halal wa akhun yuthaqu bih. Yang paling sedikit yang ditemui di akhir zaman itu apa? Uang yang halal dan saudara yang dapat dipercaya. Orang yang pintar banyak. Tapi yang susah itu adalah orang yang jujur. Kalau jujur, selesai permasalahan ini. Nggak perlu ribut antar anak bangsa. Yang penting harus ada kejujuran. Harus ada keterbukaan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Qul haq walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Demikian, semoga bermanfaat. Emang Jokowi jahat ya Bang? Ya? Seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Jadi Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia itu. Saya sebutnya kejahatan. Karena dari awal seluruh indikasi untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak taat pada aturan itu terbukti itu, dan itu yang menyebabkan ya defisit anggaran, kerusakan lingkungan, keakraban warga negara hilang itu, ketegangan sosial naik terus, segala macam hal sebenarnya di situ kan. Prabowo mau masuk pada rasionalitas ekonomi itu, belum apa-apa dia udah bilang 8% pertumbuhan, itu artinya kayak bajai di kebut di jalan tol itu meledak mesinnya. Kabinet soan ke Solo dan menimbulkan isu ada beberapa menteri di kabinet soan ke Solo ke Pak Jokowi, tapi ini kemudian muncul narasi munculnya dualisme kepemimpinan dan ini. Saya kira itu bagian dari harus diartikan sebagai dari silaturahim tadi dengan bekas presiden, dengan bekas wakil presiden, dengan yang lain-lain juga. Ini ancaman nggak jadi ancaman ke kepemimpinan Pak Prabowo nggak? Ya kalau hatinya bersih semua tidak ada ancaman. Hatinya kan dibersihkan dulu. Nggak ada ancaman. Ketemu Mas Gibran bahas apa Pak Yai? Ya silaturahim juga. Ada pesan yang disampaikan ke Mas Gibran nggak Pak Yai kemarin? Ya ngobrol biasa lah. Dan saya sebagai orang lebih tua tentu memberikan banyak hal pengalaman saja. Saya kira terima kasih. Siap. Rencana evakuasi warga Gaza. Warga Gaza. Soal relokasi warga. Saya kira yang penting itu bagaimana mengatasi kesulitan yang ada di Gaza dengan cara apapun. Kalau itu bisa menyelesaikan tidak ada masalah. Ya tapi kalau memang itu sulit, ya saya kira kita memberi bantuan kepada masyarakat di sana. So, memindahkan juga. Bapak Jokowi persiapkan Mas Gibran maju Capres 2029. Jokowi siapkan PSI dan Partai Super TBK untuk pencalonan Gibran 2029. Guys, dengar ternyata Jokowi sekarang tuh udah siapkan segala cara biar Gibran bisa sukses di Pilpres 2029 loh. Contohnya kayak siapkan Partai PSI dan Partai Super TBK sebagai kendaraan politik yang akan dukung Gibran 2029 nanti. Jokowi akan terus bergerak dan menyiapkan semua alat agar Gibran bisa jadi presiden saat Pilpres 2029 mendatang. Jadi juga memprediksi Prabowo tetap maju dan akan ada pertarungan melawan Gibran. Kalau menurut kalian, Gibran bakal maju Pilpres 2029 apa nggak nih guys? Atau bakal banyak yang menolak dia? Wow,
Jika benar yang dikatakan oleh media ini, berarti Mas Gibran mau melawan Bapak Prabowo. Iya. Dari jauh-jauh hari sudah ancang-ancang saja ya. Gimana rakyat Indonesia? Kalau andaikan nih Pak Prabowo dan Mas Gibran bertarung, kalian dukung siapa? Kalian milih siapa? Kalau saya sih pastinya tetap milih Bapak Prabowo ya. Kira-kira kalau memang nanti Mas Gibran nyalon sendiri tuh, maju sendiri lawan Pak Prabowo, yang menang siapa? Ini kayaknya memang akan melanggengkan itu ya, kata orang, dinasti politik Bapak Jokowi. Aduh enak ya jadi anaknya Pak Jokowi. Kenapa nggak aku ya jadi anaknya Pak Jokowi? Paling nggak aku jadi wali kota, gubernur, dan wapres terus presiden deh. Mas Kaisang boleh nggak tuker posisi? Saya jadi Mas Kaisang. Biar saya jadi ketua umum partai, Mas Kaisang jadi rakyat biasa kayak saya menderita. Mau nggak ya? Udahlah. Banyak orang bego yang bilang, itu ijazah si Jokowi lolos, tanggung jawab dong PDI Perjuangan. Lah, orang-orang pekok ini. Emangnya partai punya kewenangan memeriksa ijazah seseorang? Itu tugasnya siapa? Tentu instansi yang mengeluarkan. Kalau SD ya sekolahnya, SMP, SMA sama gitu ya. Kalau dia negeri, kalau swasta ya mungkin di dinas pendidikannya. Kalau dia perguruan tinggi, tentu perguruan tinggi negeri yang mengeluarkan ya perguruan tingginya. Yang melegalisir juga kampusnya. Lalu kalau dia swasta ke Kopertis. Jadi tidak ada kewenangan partai politik untuk meriksa ijazah orang. Urusannya opo coba lu. Emangnya gue bisa datang tuh ke kampus, gue mau lihat dong ijazah si Anu. Bener apa kagak? Emang lu siapa ya katanya, hakmu apa? Ya, jadi selain instansi terkait itu tentu yang bisa menentukan siapa memeriksa. Ya aparat penegak hukum, polisi gitu loh. Lalu siapa lagi? Pengadilan. Atau ya yang menerima pemberkasan calon siapa? Kan bukan partai, tapi KPU. Ya, KPUD yang memeriksa mereka. KPU sudah menjalankan tugasnya siapa? Ya Bawaslu. Kenapa lari ke PDI Perjuangan? Ijazah orang palsu apa kagak? Urusannya apa? Jadi tolong pakai otak dikit, atau memang ini sengaja buzzer buat mengalihkan isu. Kagak ada urusannya kita dengan ijazah orang. Tanggung jawab orang per orangnya. Ada lembaga-lembaga yang dibayar negara untuk menegakkan aturan administratif. Silahkan mereka yang bersuara. Kenapa jadi kita yang bisa lain? Pada gile aja lu semua. Oke? Coba kembali ke waras. Jangan kelamaan cuti itu otak. Oke? Mereka. Hubungan antara ijazah palsu sama preman asli. Aku tuh bingung loh, negara ini tuh tambah lama tambah lucu. Orang-orangnya juga lucu. Ijazah mantan diributin katanya palsu. Tapi yang dipanggil ke istana malah preman. Iya, preman Tanah Abang. Jadi kita ribut soal ijazah palsu nih. Tapi malah disambut sama preman asli. Tapi masuk akal sih. Mungkin preman dipanggil karena dia satu-satunya yang ijazahnya nggak bisa dipalsuin. Ijazah dia itu bukan S1, bukan S2 lagi. Tapi SPP, Sarjana Preman Profesional. Gelar yang didapat dari Universitas Kehidupan, kampusnya di belakang pasar, dosennya bangku panjang, terus ujiannya sabetan parang. Kita tuh sekarang tuh terlalu sibuk nanyain ijazah mantan, padahal nggak ada yang nanyain ijazah menteri. Kalian pikir deh, semua menteri itu punya ijazah. Terus ada nggak yang ijazahnya bener tapi cara mikirnya kayak lulus lewat joki? Ada yang S3 tapi pas disuruh bikin keputusan jawabannya apa? Tunggu arahan atasan. Ini lulus S3 apa OB? Jadi aku tuh paham kenapa mantan itu manggil preman. Mungkin capek kali ya ngobrol sama yang kelihatan intelek tapi isinya hampa. Ya minimal tuh preman kalau ngomong tuh jelas. Abang gak suka. Udah jelas, tegas, gak muter-muter. Daripada menteri yang ngomongnya 30 menit tapi intinya cuman kita lihat aja nanti. Dan lucunya masyarakat itu lebih panik soal ijazah daripada soal integritas. Ijazah bisa palsu, tapi integritas nggak bisa di-print di toko fotokopian. Kalian bisa lah punya gelar doktor, tapi kalau otaknya licik, ya tetap aja korup.
Kalian bisa punya IPK 3,9, tapi kalau hatinya busuk, ya hasil kerjanya yang nyengsarain rakyat. Mungkin gini deh solusinya. Kampus itu harus buka jurusan baru, ilmu kebusukan negara. Ntar yang lulus langsung disalurin ke DPR. Jadi gini, kalian boleh ngeributin ijazah, tapi jangan lupa juga ributin kelakuan. Karena apa? Negara ini tuh bukan rusak karena gelar palsu, tapi karena gelar yang dipakai buat nipu rakyat. Dan kalau kalian masih heran kenapa preman bisa masuk istana, jawabannya sederhana. Karena yang ngebenerin negara ini nggak cukup cuma pakai otak. Kadang butuh juga yang bisa ngomong, mau kalian yang benerin, apa gue yang benerin kalian? Pak Prabowo pergi ke luar negeri. Namun sejumlah menteri secara bergantian menemui Pak Jokowi di Solo. Kalaulah memang kemudian ini hanya sebatas silaturahmi pasca Idul Fitri, pertanyaannya adalah mengapa para menteri ini tidak melakukan hal yang serupa juga kepada presiden-presiden sebelumnya. Kenapa hanya ke Pak Jokowi? Oke, mungkin ada juga para menteri yang silaturahmi ke Pak SBY atau kemudian ke Ibu Megawati, tetapi tidak semasif yang dilakukan oleh para menteri ini kepada mantan Presiden Joko Widodo. Ini kan kemudian mengundang tanda tanya publik, apalagi kemudian sejumlah menteri itu melontarkan bahwa Pak Jokowi ini masih dipanggil sebagai bos oleh Kabinet Merah Putih. Nah, ini sebetulnya juga sesuatu yang menurut saya kurang etis dalam berpolitik gitu. Kenapa para menteri ini tidak bisa menjaga komunikasi publik? Padahal apa susahnya sih ketika para menteri ini think before you speak gitu. Berpikir dulu sebelum kemudian berbicara, apalagi itu di ruang publik, diliput banyak media, dan ucapan pejabat publik itu kan berpotensi menimbulkan penilaian dan spekulasi di tengah masyarakat. Dan tentu kegagalan komunikasi publik ini bukan kali pertama, bukan kali kedua ataupun ketiga, tetapi sangat sering dilakukan. Kenapa para menteri tidak pernah bisa belajar dari yang namanya pengalaman? Karena saking tidak terhitungnya mengalami krisis komunikasi publik dan tidak bisa mengelola komunikasi dengan baik, sehingga tidak sedikit juga yang itu berakibat fatal. Dan wajar ketika kemudian memunculkan adanya kesan dari publik, oh ternyata ini ada yang namanya matahari kembar nih dalam pemerintahan. Pak Jokowi seolah-olah memang masih menjadi magnet yang kuat, begitu kuat bagi para menteri. Apa dampaknya Kabinet Merah Putih ini tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang Pak Jokowi, ya termasuk Pak Prabowo itu sendiri. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Gue baru aja nonton wawancara full Najwa Shihab sama Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI tentang RUU KUHAP. Terus terang gue bingung harus ngomentarin dari mana, karena sesuai dengan judulnya, basa-basi. Jadi bukan basa-basi, come on Najwa. Ya, bukan basa-basi kalau kita beda pandangan ya. Jangan hina kami ini basa-basi RUU KUHAP gitu. Saya tidak pernah merasa menghina. Kenapa sih anggota DPR sensi banget? Gue ngerasa ini benar-benar basa-basi banget dari isi sampai ke cara penyampaiannya. Gue pengen mengkritisi argumen atau isi pemaparan dari Habibur Rahman, tapi masalahnya omongannya nggak ada isinya. Bukan karena Mbak Nana nggak nanya loh ya, tapi karena jawabannya nggak pernah benar-benar ngejawab. Yang ditanyakan tuh substansi. Kenapa momen revisi KUHAP ini nggak dimanfaatkan untuk mereformasi hukum secara fundamental? Tapi yang dibahas sama Habibur Rahman justru detail-detail pasal yang kita sendiri bisa baca di draft. Hal lain yang lebih menyebalkan adalah gaya komunikasinya. Ini bukan cuma sekedar isi, tapi soal etika komunikasi publik. Beliau sering memotong lawan bicara, sentimental, arogan, menggunakan nada tinggi, dan menyampaikan ekspresi dan body language yang tidak mencerminkan kedewasaan seorang legislatif. Bahasannya pun muter-muter, nggak mencerminkan kepakarannya terhadap hukum. Gue merasa berhak mengkritisi hal ini karena beliau adalah wakil rakyat yang dibayar dengan pajak rakyat dan seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat. Konten Gibran soal bonus demografi dibanjiri komentar negatif netizen. 2045, sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, di mana generasi produktif, generasi muda memiliki proporsi yang lebih besar, sehingga memiliki pengaruh signifikan
dalam menentukan arah kemajuan. Ini adalah peluang besar kita, ini adalah kesempatan emas kita untuk mengelola bonus demografi agar bukan menjadi sekedar bonus. Generasi muda bukan sekedar bonus. Kita adalah jawaban atas tantangan masa depan. Kita lihat sendiri saat ini, banyak anak-anak muda kita yang sudah tampil di garis depan. Kemarin saya menonton film Jumbo, hasil karya animator muda Indonesia yang saat ini sudah menembus 4 juta. Teruntuk para netizen yang bisa-bisanya dislike konten terbarunya Mas Wapres Gibran. Wah, bener-bener lo ya. Padahal kan Mas Wapres kita yang terhormat itu lagi share gitu ya, kalau kita harus optimis menghadapi bonus demografi. Ya walaupun dari dulu juga Indonesia kelebihannya bonus demografi. Ya kita semua nih optimis dari dulu. Yang bikin pesimis para pemimpinnya yang nggak bisa manfaatin bonus demografi. Jadi banyak masyarakatnya yang nggak berguna dari dulu. Kan tapi tetap aja dia kan share hal yang positif biar kita optimis terus. Terus juga Mas Wapres kita kan apresiasi timnas U17 kita yang masuk Piala Dunia. Ini kok malah pada dislike. Ya walaupun masih banyak juga nih anak-anak muda kita yang berprestasi malah nggak dihargain di negeri ini. Ada juga tuh menterinya yang bilang kabur aja sana, nggak usah balik lagi. Padahal bisa aja mereka nih anak-anak muda Indonesia lagi cari prestasi di luar. Terus Mas Wapres kita kan lagi apresiasi juga tuh film Jumbo sebagai film animasi terbaik Indonesia sejauh ini. Ya walaupun nggak sinkron aja, kemarin-kemarin disuruh pakai AI, sekarang malah apresiasi para animator. Yang bikin animasi Ghibli aja ngamuk-ngamuk tuh sama AI. Ya tapi kan tetap aja Mas Wapres kita tuh apresiasi film animasi kita. Ya, walaupun tetap aja nggak konsisten gitu omongannya dari dulu. BTW 6 menit 20 detik gue dapet apa ya nonton gituan ya? Politis seorang Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden yang biasanya jarang berbicara, kemudian monolog di akun YouTube dari Wapres ini akhirnya berbicara soal bonus demografi. Ya, saya kira memang tidak mudah jadi Wapres Gibran Rakabuming Raka. Bisa bicara salah, tidak bicara pun juga salah. Kata Pak Sarmuji berarti benar dong? Kan begitu memang, karena sejak awal soal kemunculannya dalam kompetisi di 2024 itu kan memang menimbulkan kontroversi yang sampai hari ini tidak berkesudahan. Nah, yang menjadi spesial itu sebenarnya bukan hanya soal apa yang diomongkan, tapi karena memang selama ini kurang lebih sekitar sudah 6 bulan jadi wakil presiden Prabowo, Gibran itu kan hanya dianggap misalnya ya bagi-bagi susu ataupun misalnya berkunjung ke sekolah, kasih buku dan terusnya. Publik sebenarnya berharap ada sesuatu yang di-highlights terkait dengan gagasan dan narasi-narasi besar sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian ketika bicara tentang bonus demografi banyak yang menyambut. Tentu ada pro dan kontra. Kalau kita melihat style mantan-mantan wakil presiden di Republik Indonesia, kalau kita melihat Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin ya, pasti itu concernnya orang bicara tentang ekonomi syariah. Kalau kita bicara tentang misalnya Pak Yusuf Kalla, orang bicara tentang bagaimana industri, kemudian pengusaha dan seterusnya itu menjadi pilar utama sebuah bangsa dan negara itu established. Nah, publik melihat Gibran ini bicara tentang bonus demografi mungkin tidak terlepas karena posisi Gibran yang masih sangat muda. Yang kedua yang secara prinsip memang ini dianggap sebagai sesuatu yang memang harus di-guide oleh Gibran. Tapi saya sebenarnya, saya menunggu bagaimana bonus demografi itu soal bagaimana pemanfaatan dunia digital yang selama ini selalu diekspos oleh Gibran sebagai opportunity, kesempatan anak-anak muda itu jangan hanya terpaku pada misalnya nih kerja-kerja dalam sektor formal, bawa map ke kantor, diwawancara, bukan di situ. Tapi dunia digital itu kemudian akan membuat seseorang itu bisa kompetitif, dia maju dan seterusnya. Makanya yang dicontohkan itu adalah film Jumbo yang animasi. Nah, saya membayangkan iyalah penting. Kerugiannya itu dalam 2 hari aja mencapai 120 miliar. Gila kan? Nah, sebenarnya apa yang terjadi sih? Gimana nggak macet? Kok bisa kayak gitu sih? Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice. Ambu Rika mengucapkan selamat Hari Kartini untuk semuanya, khususnya perempuan Indonesia yang luar biasa dimanapun. Never give up, tetap semangat. Karena perempuan kalau yakin bisa, pasti bisa. Di Hari Kartini ini hashtag kita adalah bereskan tata kelola pelabuhan. Bagi negara maritim seperti Indonesia, pelabuhan penting nggak sih? Ya iyalah penting. Bukan hanya untuk bongkar muat, tapi juga untuk pertahanan, untuk kedaulatan negara. Pelabuhan itu menjadi simbol dan pertahanan penting bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, persoalan di pelabuhan tidak bisa dianggap enteng atau sebelah mata. Seperti apa sih kemacetan yang terjadi di Tanjung Priuk baru-baru ini, khususnya di Terminal NP City One. Beberapa waktu lalu terjadi kemacetan di Terminal NP City One di Tanjung Priuk. Kerugiannya itu kalau mau tahu, dalam 2 hari aja kurang lebih mencapai 120 miliar. Gila kan?
Nah, artinya hal-hal seperti ini nggak boleh terjadi lagi. Memang waktu itu sudah ada solusi dari PT Pelindo, yaitu mengalihkan sebagian kapal ke terminal lain, yaitu terminal JICT, terminal Koja, T3, dan setelah itu kapal tersebut baru balik ke NP City One untuk melakukan muat. Dan kabarnya PT Pelindo sudah melakukan supervisi juga, supervisi langsung ke NP City One. Apakah itu cukup? Ya enggak lah. Beberapa tahun lalu, tepatnya 2015, si akunya pernah mendapat amanah menjadi Ketua Pansus Pelindo II yang mengungkap bagaimana ada kerugian negara sampai hampir triliunan rupiah begitu akibat salah tata kelola di pelabuhan. Pelabuhan selalu menjadi hal yang penting dan aku kasih analisis kemarin apa yang terjadi sebetulnya, kira-kira analisisku seperti ini. Kemacetan di Tanjung Priuk beberapa hari lalu, kalau analisisku ini akibat NP City One tidak mampu menghandle kepadatan yang saat itu terjadi. NP City One terindikasi telah menerima customer melebihi kapasitas ideal produksinya. Kok bisa kayak gitu sih? Lalu kemudian terjadi perdebatan berapa sih sebenarnya kapasitas receiving delivery-nya atau menerima dan mengirimkan barang dari NP City One. Menurut si aku nggak bisa fokusnya pada satu titik itu karena semua di pelabuhan itu terintegrasi. Di terminal peti kemas ada yang namanya operasional lapangan atau darat, land operation, tapi juga ada yang namanya operasi kapal atau vessel operation. Irisannya ada di bongkar muat barang di lapangan. Alat di lapangan membackup kegiatan kapal serta menyerahkan dan menerima kontainer. Sebenarnya apa yang terjadi sih waktu kemacetan luar biasa kemarin itu? Informasi mengatakan bahwa saat itu NP City One melayani bongkar muat 3 buah kapal. Kren yang dioperasikan saat itu ada 8 buah di backup oleh 2 RTG sehingga total ada 16 RTG yang membackup operasional kapal. Di terminal NP City One sebetulnya ada 29 RTG dan 2 dalam proses maintenance atau perbaikan sehingga sisa 27. Ketika 16 digunakan untuk membackup operasional kapal, maka sisanya hanya 11 untuk receiving dan delivery. Pada saat normal, produktivitas itu membutuhkan 14 sampai 15 RTG. Kemarin itu pada saat kemacetan parah atau macet horor, hanya ada 10 RTG. Kurang lebih hitungannya kayak gini, kalau kemudian ada 10 RTG, dikalikan 11 yang tadi, yang untuk backup itu, lalu kemudian dikali jam kerja 21 jam per hari, kira-kira sebetulnya yang bisa ditangani oleh NP City One hanya 2.200 kontainer. Dengan hitung-hitungan tadi sebetulnya kapasitas idealnya nggak lebih dari 1.500 sampai 2.000 kontainer. Tapi anehnya di saat kemacetan kemarin, infonya Besti, NP City One merilis kontainer itu bisa sampai 4.000 kontainer. Artinya melebihi kapasitas sekitar 2.000 kontainer. Yuk kita hitung. Kalau misalnya panjang rata-rata trailer itu adalah 16 meter. Dikalikan kemudian 2.000, maka ada antrian sepanjang 32 km dalam satu jalur. Oke lah, dibagi 4 jalur. Tetap aja masih panjang, berarti per jalurnya ada 8 km. Sehingga kalau kita lihat nih, kita bayangkan imajinasi kita, maka sebetulnya itu akan muterin Tanjung Priuk, kepala ketemu ekor, macet horor. Ada beberapa strategi yang harus dipercepat. Strategi jangka panjang pertama adalah segera dipercepat penyelesaian pembangunan NP City 2 dan NP City 3 agar kapasitas terminal di Tanjung Priuk meningkat. Yang kedua adalah percepat penyelesaian New Priuk Eastern Access yang ini menghubungkan setidaknya kawasan Kalibaru dengan tol Cibitung Cilincing sehingga kemudian aksesnya menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Yang tidak kalah pentingnya, ayo dong era digital, gunakan sistem IT Terminal Tracking System atau disingkat TTS. TTS adalah sistem digital yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, adanya transparansi, serta keamanan dalam pengelolaan alur logistik, bukan hanya di peti kemas, tetapi juga pelabuhan maupun terminal angkutan darat secara menyeluruh. Pakai sekali lagi segera TTS, Terminal Tracking System. Tadi berbicara soal macet di pelabuhan, ternyata solusinya harus ada integrasi kebijakan penataan pelabuhan dengan kawasan industri dan juga dengan pemukiman, khususnya di DKI Jakarta. Oleh karena itu, yuk kita beri dukungan, kita kasih semangat untuk ada kolaborasi kebijakan antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga kabupaten kota yang ada di Jawa Barat yang berada di kawasan-kawasan industri, sehingga kemudian ada integrasi kebijakan menyeluruh
yang tentu saja harus mendapatkan dukungan dan support penuh dari pemerintah pusat, khususnya kementerian dan lembaga terkait. Tetap semangat Indonesia, di Hari Kartini kita suarakan perbaiki tata kelola pelabuhan. Pelabuhan bukan hanya tempat bongkar muat barang, tapi sekali lagi sebagai negara maritim, pelabuhan adalah benteng pertahanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat Hari Kartini, salam sopan Indonesia. Mwah. Oke, mungkin itu saja sajian video kali ini guys. Jangan lupa memberikan semangat kepada kami untuk share videonya, like videonya guys, komentar guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.